Oke, eee, bagian akhir dari materi gambaran budgeting adalah mengenai isi budget. Oke, isi budget. Nah, ada beberapa hal s sebagaimana telah diuraikan di muka ya, satu budget yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Sehingga fungsi budget sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, alat evaluasi dan pengawasan kerja dapat benar-benar berjalan dengan baik. Budget yang menyeluruh ini disebutnya comprehensive budget. Jadi pada akhirnya harus membuat comprehensive budget. Satu bundle comprehensive budget. Apa sih isinya comprehensive budget tuh? Yang pertama adalah budget penaksiran. Forecasting budget. Yaitu budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran forecast, baik taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu yang akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Itu budget penaksiran. Ya, ini. Intinya ini memuat seluruh taksiran. Oke. Budget variabel. Intinya memuat variabilitas biaya tidak langsung. Budget yang memuat tingkat perubahan biaya-biaya tidak langsung atau tingkat variabilitas biaya-biaya tidak langsung. Sehubungan dengan adanya perubahan aktivitas perusahaan. Itu. Jadi hubungannya variabel dengan biaya tidak langsung. Lalu analisis statistika dan matematika. Intinya mengolah data untuk dapat taksiran. Analisis dan statistika matematika yang terutama dilakukan dalam tahap mengolah data dan informasi untuk memperoleh taksiran-taksiran guna menyusun budget dan berbagai analisis untuk keperluan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan budget. Semua analisisnya ya yang dihitung semua itu harus dilampirkan, ikut dimuat dalam budget komprehensif supaya setiap waktu dapat tahu gitu ya, dapat diperiksa ulang kemarin apa sih asumsinya gitu. Yang terakhir adalah laporan budget. Ini realisasinya. Laporan tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan analisis perbandingan antara budget dengan realisasinya. Sehingga diketahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin telah terjadi. Baik positif ataupun negatif. Dan ditelusur kira-kira apa penyebabnya. Sehingga bisa dilaporkan kesimpulannya. Kalau sudah dilaporkan kesimpulannya, lalu apa kelanjutannya? Apa yang akan terjadi terhadap semua laporan ini? Semua penyimpangan-penyimpangan ini. Kira-kira seperti itu gambaran umum materi kita yang pertama ya. Jadi ke depannya saya akan membuat seperti ini juga setiap setiap topik dalam eh, eh, apa namanya penganggaran, dan makin lama akan semakin sulit karena melibatkan hitungan ya, melibatkan hitungan. Jadi semoga kita dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.